Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosemead ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosemead itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosemead ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosemead yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosemead kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada saat ini. Saudara, kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Shalom. Kita menaikkan pujian kita. Sebab kemenangan demi kemenangan Allah janjikan kepada umat yang percaya dan yang setia kepada Tuhan dan menaruh iman percaya kepada Yesus. Mari kita mengangkat suara kita, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku
ku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Bapa di surga, kami datang dengan segala keberadaan kami, Tuhan. Menaikkan syukur kami, mengungkapkan isi hati-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Tuhan, tiada lain yang dapat kami berikan selain puji dan sembah kami, Tuhan. Ungkapan isi hati kami. Tuhan, kami mencintai Engkau, Yesus. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami puji Engkau. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Puji nama Tuhan, senang kembali bertemu dalam ibadah online bersama dengan ICC Rosemary pada pagi hari ini, saudara yang kekasih. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Saya akan beri judul khotbah pada pagi hari ini, kumpulkanlah harta di surga. Sebelum itu mari kita menundukkan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih, hamba berdoa firman-Mu pada pagi hari ini boleh berbicara kepada kami dan membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau. Dan Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu menghadirkan kehadiran-Mu di tengah kami pada pagi hari ini. Engkau nyata, Engkau berbicara, Engkau menjamah setiap hati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Sekali lagi saya akan bacakan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Demikian bunyinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang kekasih, di dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus menekankan pentingnya untuk mengumpulkan harta. Jadi jangan salah mengerti bahwa kalau saudara mengumpulkan harta itu tidak berarti itu tidak rohani. Tetapi Yesus mengatakan kumpulkanlah harta, tetapi kita perlu tahu harta yang seperti apa dan juga di mana kita mengumpulkannya. Di dalam kehidupan kita, sejak kita lahir, kita selalu ada keinginan untuk mencari dan mencari, atau mengumpulkan hal-hal yang perlu kita miliki atau hal-hal yang kita perlukan. Jadi selama kehidupan kita ini sebetulnya manusia selalu mencari. Jadi tidak salah untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Tetapi kita perlu mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini untuk mengumpulkan harta yang benar. Mengumpulkan harta di surga. Jadi Yesus tekankan pentingnya untuk mengumpulkan harta. Tetapi tragis, saudaraku, banyak di antara orang Kristen yang salah mengerti sehingga mereka mengumpulkan harta yang salah. Dan akibatnya kehilangan segala-galanya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya ingin dengan secara sederhana menyampaikan dua bagian atau dua poin untuk kita dapat melakukan apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya pada pagi hari ini, yaitu mengumpulkan harta di surga. Poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah ayat yang ke-19, di mana dikatakan ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi hal yang pertama yang kita perlu miliki untuk mengumpulkan harta di surga adalah yang pertama mengerti apa yang dimaksudkan dengan harta yang benar. Saudaraku, di sini Yesus secara sederhana memberitahukan bahwa macam harta yang benar adalah harta yang tidak bisa dirusakkan atau dimusnahkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah tidak bisa dimusnahkan atau dirusakkan oleh ngengat. Hal ini berbicara mengenai hal-hal yang alami. Di sini Yesus menekankan pentingnya mengumpulkan harta yang tidak dapat dihancurkan dengan hal-hal yang natural atau seperti gempa bumi, angin badai, banjir, penyakit, penuaan juga, saudaraku. Harta itu tidak bisa dimusnahkan dengan hal-hal alami. Yang kedua, dikatakan supaya mengumpulkan harta ini tidak dimusnahkan oleh karat. Karat berbicara mengenai waktu. Perlu mengumpulkan harta yang tidak musnah, tidak hancur oleh karena waktu. Dan tentunya harta yang benar adalah tidak dirusakkan oleh pencuri, di mana pencuri merusakkannya dan mencurinya. Pencuri tentu berbicara mengenai manusia yang dapat menghancurkan atau mengambil segala yang kita miliki. Jadi ciri-ciri yang benar untuk mengumpulkan harta yang benar adalah
Harta yang tidak bisa dimusnahkan oleh 3 hal ini, saudaraku yang kekasih. Nah tentunya jika ada harta yang benar, berarti ada harta yang tidak benar atau tidak langgeng, tidak selama-lamanya. Seperti kekayaan, kehormatan, koneksi manusia, dan lain-lainnya, itu bisa hilang setiap saat. Jadi kita perlu tahu dan kita menyadari, sekali lagi pentingnya kerinduan hati Tuhan itu memberkati umatnya. Dan Tuhan rindu agar kita ini bahagia, saudaraku, dan diberkati. Namun kebanyakan banyak orang Kristen yang dikuasai oleh berkat Tuhan, bukan menguasai berkat Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa hati kita tidak boleh dikuasai oleh harta kita, tetapi kita harus menguasainya. Karena saudaraku, kita perlu menyadari dan perlu mengerti bahwa kalau hati kita ini dikuasai oleh harta kita, maka kita sepertinya memiliki suatu keamanan, rasa aman, tetapi sebetulnya semu. Jadi kekayaan kita bisa memberikan rasa aman yang semu misalnya. Karena saya mengalami misalnya saja karena mendapatkan segala-galanya atau memiliki segala-galanya, rasanya tidak bisa mati atau tidak bisa sakit atau tidak bisa dikalahkan, rasanya itu aman begitu. Padahal sebetulnya kekayaan kita bisa hilang setiap saat. Harta yang benar berarti sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh kuasa dunia ini, atau oleh waktu kehidupan, atau oleh manusia di dalam kehidupan kita. Itulah harta yang benar. Dengan kata lain, itulah harta surgawi yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga tidak terdiri dari makanan dan minuman, tetapi terdiri daripada sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, itulah harta atau hal-hal yang ada di dalam kerajaan Allah, dan bukan hal-hal lahiriah yang ada di dunia ini. Karena 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan bahwa dunia ini dan segala keinginannya sedang lenyap. Jadi dengan kata lain, segala harta yang ada di dunia ini sedang lenyap atau habis dimakan waktu. Dengan mengumpulkan harta surgawi, maka kita akan memiliki rasa aman, security yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga yang terjadi di sekeliling kita. Itulah harta surgawi yang tidak dapat dicuri oleh pencuri atau rusak atau dirusakkan oleh ngengat dan yang lainnya. Saudaraku yang kekasih, poin yang kedua yang saya ingin bagikan adalah mengerti tempat di mana harta kita ada. Kalau tadi kita berbicara mengenai pengertian penting untuk kita miliki akan harta yang benar, sekarang di manakah harta yang benar itu? Nah tentunya ayat ke-20 dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa kumpulkanlah harta di surga. Jadi tempatnya di surga, saudaraku. Nah banyak orang Kristen yang salah mengerti akan hal ini, di mana mereka berpikir bahwa kita akan memiliki harta di surga nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudara yang kekasih, di sini Tuhan Yesus menekankan pentingnya untuk mengerti di mana surga itu berada. Haleluya, bukan nanti kalau setelah kita meninggal, namun surga ada di tengah kita atau di dalam kita. Pada waktu kita menerima Yesus, Yesus tinggal di dalam hidup kita. Dan pada dasarnya surga adalah di mana Yesus tinggal atau Yesus berada, Tuhan Yesus memerintah. Jadi dengan kata lain, sejak seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penebusnya, maka dia berada di dalam kerajaan Allah atau di dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, surga ada di dalam hati kita. Dan Alkitab berkata bahwa kita ini bisa mengalami surga di dunia ini. Di dalam Matius pasal yang ke-13, di situ di seluruh pasal, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang berbagai macam untuk mengumpamakan kerajaan surga itu seperti apa, saudaraku? Di mana surga itu berada.
Jadi kalau saudara membaca pasal yang ke-13 dari kitab Matius, di situ banyak perumpamaan di mana surga itu ada. Kerajaan surga seperti seorang yang menabur benih, kerajaan surga seperti seorang yang mengaduk tepung dan tepung ini menghamirkan seluruh adonan. Kerajaan surga seperti seorang yang menemukan harta dan kemudian dia menjual seluruh miliknya untuk membeli harta itu. Jadi saudaraku, kerajaan surga itu di dalam hidup kita kalau Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lukas pasal ke-17 dikatakan bahwa kerajaan Allah ada di dalam kamu dan di antara kamu. Jadi saudaraku, dengan jelas di sini dikatakan bahwa kita perlu mengumpulkan harta di surga. Bukan nanti, tetapi sekarang ini. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 untuk berdoa demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi perlu pengertian yang benar bahwa surga itu buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru. Surga di dalam hidupnya, dan kalau sudah ada di dalam hidupnya berarti dia ada di dalam kerajaan surga. Kalau kita meninggalkan dunia ini itu hanya sekedar melanjutkan surga yang sudah kita alami. Jadi hal ini berarti memberikan kepada kita dua hal yang penting untuk dilakukan sebagai orang percaya. Yaitu yang pertama, kita perlu mengumpulkan harta surgawi di dunia ini, sekarang ini maksudnya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 mengatakan, Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka seluruhnya atau semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Di situ di dalam ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan, mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31, di situ Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu minum, apa yang kamu makan, apa yang akan kamu pakai, dan segalanya. Kemudian Yesus berkata dalam ayat 33, tapi dari semuanya itu, lebih dari semuanya, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Dengan kata lain, kumpulkan harta di surga. Haleluya. Jadi sejak kita lahir baru, seperti tadi saya katakan, bahwa kita mengumpulkan harta di surga saat ini kita hidup di dunia. Karena begitu orang terima Tuhan Yesus, dia sudah ada di dalam kerajaan surga. Dan saudaraku yang kekasih, dan sejak lahir baru kita harus terus hidup di dalam persekutuan dan persatuan dengan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap, atau terjemahan terus semakin maju dalam bahasa Inggrisnya, itu untuk terus semakin bersatu, hidup di dalam persatuan dengan Tuhan, dikatakan. Jadi dengan kata lain, kita harus terus mencari dan mengumpulkan harta surgawi selama kita masih berada di dunia ini. Kita perlu untuk semakin mengumpulkan kasih Kristus semakin bertumbuh dalam hidup kita, damai sejahtera Allah semakin menguasai kehidupan kita, dan kita semakin mengejar persekutuan yang lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan Yesus. Itu penting untuk kita mengerti dan kita lakukan. Jadi yang itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita perlu dapatkan di sini adalah kita menjadi saluran berkat di dunia ini. Itu artinya mengumpulkan harta di dunia. Harta surga di dunia. Matius pasal kelima yang ke-16 mengatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang kekasih, luar biasa. Kalau kita mengumpulkan harta di surga, kita hidup di dunia ini tetapi bisa mengalami surga dan jadi saluran berkat Tuhan di dunia ini. Nah, menarik sekali dikatakan bahwa salah satu harta daripada di surga adalah kasih.
Nah, tentunya kita berbicara mengenai kasih Kristus. Dan kasih pada dasarnya atau pengertian yang jelas atau tindakan yang jelas dari kasih salah satunya adalah memberi atau memiliki hati yang memberi. Jadi semakin kita memberi maka kita semakin mengumpulkan harta di surga selama kita di dunia ini. Hal ini penting saudaraku karena sifat dunia pada prinsipnya adalah egois. Sifat duniawi selalu ingin mendapatkan, mengumpulkan harta untuk diri saya. Tetapi itu harta dunia. Tetapi harta surgawi itu mengumpulkan harta untuk kita berikan. Jadi menjadi saluran daripada berkat Allah. Haleluya. Itulah sebabnya jika kita mau mengumpulkan harta surgawi atau harta di surga, maka kita harus belajar untuk senantiasa mencari kesempatan untuk memberi. Seperti seorang mengatakan bahwa harta yang akan engkau tidak akan kehilangan, harta yang tidak akan kehilangan adalah apa yang engkau berikan. Jadi dengan kata lain, perbuatan baik kita itu akan meninggalkan suatu hal yang baik. Saudaraku, di dalam Matius pasal ke-19 ayat ke-21, Yesus mengatakan kepada seorang muda yang kaya dan dia katakan demikian. Karena anak muda ini bertanya kepada Yesus, "Rabi, apakah yang harus kulakukan untuk supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal?" Dan jawab Yesus demikian, "Jualah segala kepunyaanmu dan berikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan mendapatkan," dikatakan dengan jelas, mendapatkan harta di surga. Saya berikan satu kesaksian yang indah. Seorang wanita yang bernama Osceola McCarthy, dia berumur 87 tahun dan dia tinggal di Hattiesburg, Mississippi, di mana selama hidupnya dia tinggal di kota itu. Namun, satu hari tanpa ada angin dan hujan, tiba-tiba dia memberikan sumbangan ke Southern Mississippi University, Universitas Southern Mississippi, sebesar $150.000. Jadi semua wartawan dan berita kabar, surat-surat kabar, media di sekitar itu langsung menginterview Ibu McCarthy ini. Dia katakan, "Ibu, mengapa atau apa yang memberikan engkau inspirasi untuk memberikan suatu pemberian yang begitu besar?" Dia mengatakan demikian dengan secara sederhana. "Saya mau membantu anak seseorang untuk bisa pergi menempuh pendidikan tinggi di universitas." Nah, saudaraku, Osceola McCarthy ini dia seorang wanita yang tidak menikah memang, tetapi dan tentunya tidak punya anak, dan dia memiliki hati untuk anak-anak muda. Jadi dia bekerja, penghidupannya adalah dia bekerja sebagai seorang yang mencuci pakaian orang-orang kaya yang tinggal di daerah sekitar dia atau di daerah beberapa tempat jarak dari tempat dia tinggal. Jadi dia mencuci pakaian orang-orang kaya di daerah Hattiesburg dan dia menyetrika pakaian mereka. Ya, Ibu McCarthy hidup secara sederhana dan dia menabung sebanyak mungkin atau sebisanya dia. Sehingga sebelum dia meninggal, dia berikan semua tabungannya itu. Dan dia meninggal tahun 1997, memberikan seluruh hasil tabungannya sebesar $150.000 yang bisa memberikan beasiswa, memberikan beasiswa kepada anak-anak muda yang mau terus menuntut ilmu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lagi. Jadi sejak dia meninggal tahun 1997, bukan hanya dia diingat oleh universitas yang dia sumbangkan uangnya itu, tetapi juga dia selalu diingat oleh setiap siswa yang menerima beasiswa daripada uang tabungan dan sumbangan Ibu McCarthy ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, pemberian kita
itu akan memberikan suatu dampak yang lebih kekal daripada yang kita ada sekarang ini. Karena apa yang kita berikan, kalau kita memberikan kasih Kristus, orang itu akan mengalami kasih Yesus dan dia mengalami kehidupan yang kekal yang tidak bisa dihilangkan atau dirusakkan oleh dunia ini. Jadi saudara yang dikasih, biarlah kita memiliki hati yang memberi, mengumpulkan harta di surga selama kita hidup saat ini. Apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara, baik itu secara materi maupun secara fisik, saudara lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dengan melakukan demikian, saudara mengumpulkan harta di surga. Marilah saudara yang kekasih, biarlah kita semakin fokus mengumpulkan harta di surga selama kita mengikut Yesus di dunia ini. Sehingga harta yang kita miliki akan dapat kita nikmati juga bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan kalau kita meninggalkan dunia ini. Karena kita mengumpulkan harta yang tidak dapat dirusakkan oleh ngengat dan hal-hal dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa, Hamba mengucap syukur buat firman-Mu yang menggugah kami, memberikan kepada kami pengertian untuk semakin mengumpulkan harta di surga selama kami ada di dunia ini. Pakai hidup kami Tuhan. Izinkan kami untuk semakin menjadi saluran berkat-Mu di dalam dunia ini selama kami mengikut Engkau. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, rencana-Mu semakin digenapi. Dalam nama Yesus, sampai berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan melalui online pada saat ini, apapun pergumulan mereka, hamba berdoa biarlah berkat-Mu Kau curahkan dalam hidup mereka. Berikan kemenangan, kekuatan, berkat di dalam nama Yesus. Aku berdoa dan memberkati umat-Mu. Amin. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Duri yang terbaik hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, saya berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara dan mengingatkan kita semua untuk semakin hidup bagi Yesus dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, mengumpulkan harta di surga. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, hamba mengucap syukur, berdoa buat setiap anak-anak-Mu, setiap jiwa, setiap hati yang mendengarkan dan menerima firman-Mu. Biar mereka boleh mengalami zaman-Mu secara pribadi dan kasih-Mu memenuhi hati mereka. Apapun yang mereka butuhkan, yang gumulkan, Tuhan berikan
kemenangan, dan Tuhan berikan damai sejahtera, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dan pakai hidup mereka. Hidup kami semua menjadi saluran berkat-Mu di dunia ini. Di dalam nama Yesus, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus, dan persekutuan yang akrab, yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.